Kan kita akan membahas mengenai subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata itu ada dua, ada Natuurlijke Person, ada Recht Person. Natuurlijke Person itu apa? Natuurlijke Person itu adalah manusia. Manusia sebagai subjek hukum, sejak lahir sampai meninggal dunia dia adalah sebagai subjek hukum. Jadi dua alasan manusia ini sebagai subjek hukum. Pertama karena manusia punya hak dan hak subjektif, dan yang kedua adalah karena kewenangan hukum. Artinya kewenangan hukum ini manusia punya kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Artinya dia harus punya kualifikasi pendukung ya sebagai subjek hukum. Jadi nggak boleh dalam kondisi stres atau gila itu ya, nggak boleh. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang kecakapan yang menempel di situ itu. Yang kedua adalah Recht Person. Recht Person itu badan hukum. Badan hukum ini sebagai subjek hukum ini adalah himpunan dari orang-orang yang punya satu organisasi yang sifatnya mengikat sebagai badan hukum secara tegas gitu ya. Jadi apa namanya itu di sini adalah sebuah organisasi atau lembaga yang sudah punya kewenangan hukum. Apa perbedaan Recht Person dan Natuurlijke Person? Bedanya adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, sedangkan apa namanya itu badan hukum juga tidak bisa dipenjara, tapi dia bisa dibubarkan. Manusia sebaliknya, dia kalau Natuurlijke Person bisa melakukan perkawinan, tidak bisa dibubarkan, dan dia dimungkinkan untuk ada apa namanya itu pidana penjara. Kemudian kapan seseorang menjadi subjek hukum? Seorang mulai disebut sebagai subjek hukum ketika dia sudah bisa mendukung hak dan kewajiban. Sebenarnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Ini bisa dilihat di pasal 2 KUH Perdata. Anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan anak itu menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggapnya dia tidak pernah ada. Artinya apa? Seseorang misalkan di dalam kandungan dia bisa mendapatkan hibah misalkan ya, dikasih hibah sama orang, nanti kalau lahir dia akan dikasih hibah rumah misalkan, maka di situ dia dianggap telah ada meski dalam kandungan karena dikehendaki gitu ya. Nah tapi kalau dia ternyata meninggal maka dianggap tidak pernah ada, maka dia tidak bisa mendapatkan hibah berupa tanah tersebut itu kan ya. Jadi seorang anak dalam kandungan wanita atau ibunya sudah dianggap sebagai subjek hukum atau pembawa hak apabila ada kepentingan yang menghendakinya gitu ya. Kemudian di pasal 836 dikatakan bahwa mengingat pasal ketentuan dalam kitab Undang-Undang Perdata pasal 2, supaya dapat bertindak sebagai waris seorang harus telah ada pada saat waris jatuh meluangkan. Artinya apa? Di pasal 836 ini hak dan kewajiban kalau tadi hibah bisa dianggap ada, tapi kalau waris ketika dia dibagi warisnya maka dia harus sudah ada atau sudah lahir. Dengan mengindahkan akan ketentuan pasal 2 KUH Perdata, untuk itu dapat menikmati sesuatu dalam surat wasiat, seorang harus telah ada ketika diwariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berlaku yang mereka menerima hak yang menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. Artinya ketika dia dapat waris belum ada atau belum dilahirkan maka tidak bisa menerima waris menurut 836 dan 899 KUH Perdata ini ya.